Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Salam. Selamat hari Jumat Agung. Selamat memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Mari persiapkan hati mendengar firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang kita renungkan dibaca dari Markus pasal 15 ayat 33 sampai 41. Inilah firman Tuhan. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, Lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh, dan memberi Yesus minum serta berkata, Baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, Sungguh orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses, serta Salome. Mereka semuanya telah mengikuti Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Demikian pembacaan nas firman Tuhan. Kembali saya menyapa saudara-saudari dalam Tuhan. Salam. Tema firman Tuhan yang kita renungkan di hari memperingati kematian Tuhan kita Yesus Kristus adalah Yesus menyerahkan nyawanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan, saya mengajak pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan ini. Kita sejenak membayangkan seandainya terjadi dalam kehidupan kita, misalnya kita dituduh berbuat salah. Orang salah paham terhadap kita sehingga mereka menilai kita salah dan kita dihakimi. Datanglah orang banyak, kita dipukul, kita ditendang, bahkan sampai berdarah-darah, terguling-guling ke tanah, karena mereka sangat kuat memukul kita. Kira-kira saudara-saudari dalam Tuhan, apa yang kita rasakan? Pasti yang kita rasakan adalah kesakitan, rasa sakit, darah keluar, dan bukan hanya itu saja. Rasa malu yang luar biasa. Kita sudah tidak punya harga diri lagi. Selain daripada rasa sakit, kita juga merasa sangat malu dan tidak ada lagi punya harga diri. Bahkan saking kuatnya mereka memukul, bisa saja terjadi kematian. Coba kita bayangkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Yang paling menyedihkan, kita hanya dituduh. Kita hanya disangka berbuat salah. Hanya karena kesalahpahaman orang yang melihat kita, menilai kita, dan kita langsung dituduh salah, dan kita dihakimi, dipukul sepuas mereka. Itu yang sangat menyedihkan, saudara-saudariku. Tetapi semua itulah yang
dirasakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mulai daripada saat penangkapannya, ia dipukul, dihina, diludahi. Ia dituduh sebagai orang jahat hanya karena ia sering berkata dia adalah anak Allah. Hanya karena dia sering melayani dengan berkata dia mampu menebus dosa. Ia mengampuni dosa sebesar apapun, sebesar bagaimanapun dosa manusia. Dari pelayanannya keliling-keliling, ia dituduh sebagai orang jahat, orang paling jahat. Itulah yang dirasakan Yesus. Yang paling menyedihkan lagi, Yesus ini sebelumnya adalah orang yang disanjung-sanjung. Kemana-mana dia pergi melakukan mujizat, semua orang datang berbondong-bondong. Tetapi pada akhirnya, pada saat penangkapannya, ia dihina. Sanjungan-sanjungan yang tadi telah berubah menjadi hinaan. Semua itu dirasakan oleh Yesus. Ia ditangkap, dipukul, dituduh sebagai orang jahat. Sampai ia disalibkan di atas kayu salib, di atas gunung Golgota. Bapak ibu saudara-saudari tahu, pada zaman itu dihukum Israel atau Yahudi pada saat itu, orang yang disalib itu adalah hanya orang-orang yang paling jahat dan yang sudah berbuat dosa yang sangat besar. Sehingga orang-orang berdosa ini dikatakan terkutuk. Bayangkan saudara-saudari, Yesus disamakan dengan orang-orang terkutuk. Yesus disamakan dengan orang-orang berdosa. Sehingga hukumannya pun hukuman salib. Tetapi Yesus pada saat itu menerima semua hukuman itu. Ia tidak membalas, ia tidak memberontak. Dengan tujuan apa? Hanya untuk menebus dosa-dosa manusia yang percaya kepadanya. Oleh karena dosa kita lah, oleh karena kejahatan kita lah, seharusnya kita yang dihukum, kita lah yang jahat. Tetapi Yesus menanggungnya demi keselamatan kita. Kematian Yesus di atas kayu salib itu sangat menyakitkan. Karena pada saat itu keilahiannya telah meninggalkan tubuh manusianya. Sehingga ia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang tergantung di atas tiang salib adalah hanya sebagai tubuhnya sebagai manusia. Keilahiannya telah keluar dari tubuhnya, meninggalkannya. Sehingga ia teriak, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu yang paling menyakitkan. Bahkan orang-orang yang dekat dengannya pada saat melayani sudah tidak ada lagi di sekitarnya. Sudah meninggalkan dia semua. Yang ada di sekelilingnya pada saat itu hanya orang-orang yang menghina, mengejek. Pada saat ia teriak Eloi, Eloi lama sabachthani, mereka mengira ia memanggil Elia. Sampai kita melihat di sini tadi ada seorang perempuan memberi Yesus minum dan berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang menurunkan dia. Orang-orang terdekatnya sudah tidak ada. Hanya orang-orang yang ikut menyalibkan dia. Sangat menyedihkan hatinya pada saat itu. Dan dalam kesakitannya itulah, dalam kesepian hatinya itulah, disitulah Yesus menyerahkan nyawanya. Dan ia mati. Saudara-saudari dalam Tuhan, kematian Yesus Kristus, setelah ia mati barulah kelihatan betapa mulianya dia, betapa kebesarannya Tuhan Yesus yang terjadi pada saat kematiannya. Mulai dari jam 12 siang sampai jam 3 sore terjadi kegelapan meliputi seluruh daerah itu selama 3 jam. Yang artinya alam turut berduka atas kematian Yesus di atas kayu salib. Kemudian
pada waktu Yesus mati, ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Tabir bait suci terbuka, terbelah. Dan kemudian seorang kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat cara matinya Yesus. Barulah ia sadar setelah Yesus mati, lalu ia katakan, sungguh orang ini adalah anak Allah. 3 hal ini yang terjadi pada saat Yesus mati di atas kayu salib. Terjadi hal-hal yang ajaib. Karena memang kematiannya bukan kematian biasa, tetapi kematian yang membawa kehidupan. Kematian yang menebus dosa, yang membawa kemenangan bagi umatnya, bagi kita semua yang hadir saat ini. Setiap kita yang beriman dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudari, kematian Yesus itu sangat menyakitkan. Penuh kehancuran. Dia menahan malu. Ia tanggung semua itu. Ia menanggung semuanya itu. Rasa sakit, rasa malu, dan semuanya ia menanggung semua itu. Kita tidak melihat dari ia ditangkap sampai ia disalib di atas kayu salib. Ia tidak melawan, ia tidak membalas. Karena memang itu sudah niatnya untuk menyelamatkan kita. Memang itu sudah tujuannya untuk menebus kita dari dosa. Sehingga kematian Yesus itu adalah kematian yang sangat mahal. Kematian yang sangat mulia dan sangat indah. Sebab itu saudara-saudari, jangan menganggap kematian Yesus adalah hanya sekedar dongeng. Jangan memandang dan melihat kematian Yesus biasa-biasa saja. Tetapi pandanglah kematian Yesus adalah kematian yang besar, kematian yang indah dan mulia. Kematian yang sangat mahal harganya. Jika kita melihat sesuatu yang mahal, yang mulia, kita pasti menghargai, menghormati, menjunjung tinggi. Lakukanlah seperti itu pada saat kita memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus hari ini. Yesus telah menanggung semua itu. Tuhan kita Yesus Kristus telah menderita semua itu, telah menerima semua itu. Jika kita kembali yang kita pikirkan dari awal tadi, seandainya itu terjadi dengan kita, seandainya itu kita yang rasakan, mungkin kita tidak sanggup. Kita tidak sanggup menerima dan menahan itu. Padahal kita yang berdosa, padahal kita yang salah, kita yang telah melanggar perintah Tuhan, yang seharusnya kita yang menanggung, kita yang dihakimi, kita yang dihukum. Tetapi Yesus telah mewakili kita, supaya kita hidup, supaya kita kuat, supaya kita senang dan bahagia, supaya kita bersuka cita. Ia rela menderita, ia rela dihina, ia rela kemuliaannya hancur. Itulah yang patut kita hargai. Itu yang patut kita sanjung. Itulah sebabnya kita beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Itu sebabnya kita melakukan kehendak-Nya. Kita melakukan firman-Nya. Kita tidak boleh mengabaikan kehendak-Nya. Tanpa kematian Yesus kita tidak ada apa-apanya. Tanpa kematian Yesus kita tetap dikuasai oleh iblis, oleh dunia, oleh kedagingan manusia. Hanya oleh karena matinya Yesus di atas kayu salib, sampai ia menyerahkan nyawanya, yang menyebabkan kita dapat hidup, dapat menikmati hidup sampai saat ini. Kita dapat merasakan sukacita, bahkan kita dapat meminta berkat kepadanya dengan memanggil dia Bapa. Sebab itu saudara-saudari yang beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kematian Yesus ini benar-benar menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kita menerapkan dalam hidup kita, di dalam hati dan pikiran kita, untuk kita imani, kita hidupi di setiap saat.
kita maknai dalam kehidupan kita. Seperti pada saat Yesus mati di atas kayu salib. Tabir bait Allah terbelah. Tabir bait suci terbelah dari atas sampai ke bawah. Itu artinya tidak ada lagi sesuatu yang membatasi dan menghalangi antara kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan lagi ada dosa yang menghalangi. Jangan ada lagi penghalang-penghalang yang menjauhkan kita daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Apa hal-hal yang membuat kita jauh dari Yesus adalah karena tidak percaya, karena tidak beriman, karena mengabaikan kematiannya. Ingat saudara-saudara, hanya karena matinya Yesus, tabir bait suci itu terbelah, yang artinya kita dapat menghadap Tuhan. Kita baru dapat memanggil Dia Bapa, kita baru dekat kepadanya, tidak ada lagi halangan, tidak ada lagi yang membatasi kita. Tetapi pada saat sebelum Yesus mati, tabir bait suci itu tetap menghalangi, yang artinya manusia tidak boleh datang pada kesucian Allah. Manusia tidak dapat memanggil Dia Bapa. Manusia jauh dari Tuhan. Tetapi kematian Yesus membawa terkoyaknya tabir bait suci itu, yang membuka pintu lebar-lebar bagi kita, supaya kita dapat masuk dalam kehadiran Allah. Kita dapat merasakan hadirat Tuhan. Kita dapat menerima berkat Tuhan. Sebab itu, percayalah pada kematian Yesus. Terapkan, lakukanlah dalam kehidupanmu kematian Yesus ini. Jangan lagi kembali kepada dosa. Jangan lagi kembali kepada kejahatan-kejahatan. Tinggalkanlah itu. Ikut sertalah dalam kematian Yesus. Yang artinya dosa-dosa itu telah mati. Kejahatan-kejahatan itu telah tiada, telah mati. Telah dikuburkan. Itu yang kita terapkan, kita maknai dalam kehidupan kita. Kemudian kematian Yesus kita maknai dalam kehidupan kita seperti kepala pasukan yang berdiri dekat Yesus pada saat itu dan menyaksikan cara mati Yesus. Dengan matinya Yesus, lalu ia sadar mengatakan, sungguh orang ini adalah anak Allah. Sebelum Yesus mati, ia tidak sadar-sadar, ia tidak melihat itu. Tetapi dengan matinya Yesus, mata hatinya terbuka. Iman percayanya baru terbuka. Sungguh benar dia adalah anak Allah. Dalam kehidupan kita, saudara-saudari, kita memperingati hari kematian Yesus saat ini. Dengan matinya Yesus, harus dapat membuka mata hati kita, membuka iman kita untuk percaya kepadanya. Sungguh benar dia adalah anak Allah. Makna kematian Yesus supaya dapat membuka hati kita, supaya dapat memberi iman yang teguh, yang lebih dalam bagi kita, bahwa Yesus itu adalah Allah yang benar-benar telah menebus kehidupan kita. Maknailah kematian Yesus ini, saudara-saudaraku. Yesus mati hanya karena dosa kita. Yesus mati hanya karena keselamatan kita. Sebab itu jangan lagi kembali kepada dosa. Jangan lagi kembali kepada hal-hal dunia. Tinggalkan dan lupakanlah semuanya itu. Sekarang saatnya kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Saatnya kita beriman. Lebih percaya lagi. Antusias lagi. Ikut Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Semoga firman Tuhan ini dalam memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus ini adalah benar-benar membuka mata hati kita untuk percaya kepada Tuhan. Dan tidak ada lagi hambatan, halangan untuk kita merasakan hadirat Tuhan di sepanjang hidup ini. Kita berdoa. Kematian-Mu Tuhan membawa dampak besar bagi kami. Kematian-Mu dapat membuka halangan, rintangan bagi kami, yaitu dosa, untuk datang kepadamu. Kami sekarang bebas memanggil-Mu Bapa, meminta berkat kepadamu, karena kami adalah anak-anak-Mu. Kematian-Mu menyadari kami bahwa Engkau adalah sungguh anak Allah yang telah menebus kami, membawa kami pada kehidupan. Biarlah firman-Mu ini meneguhkan hati kami untuk tetap beriman kepadamu. Amin.